berasal dari sekolah yang berbeda. Di sebelah kanan saya ini Pak Sutoyo, SS NPD, dan kemudian di sebelah Pak Sutoyo ada Pak Jompi, SSN NPD. Kita akan berbincang masalah tentang permasalahan pembelajaran daring yang dialami saat ini. Berikut solusi dan harapan ke depannya. Kita mulai mungkin dari Pak Sutoyo dulu. Terima kasih. Saya mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Selama saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Selama pembelajaran PJJ sebenarnya ada, atau BDR, belajar dari rumah, atau PJJ pembelajaran jarak jauh. Tapi biasanya orang ini identik dengan daring, padahal tidak harus daring ya. Tidak harus daring. Nah, permasalahan yang kami hadapi adalah gini. Secara umum itu keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu, misalnya mengirim tugas ataupun interaksi langsung kita itu di tempat kami itu sekitar maksimal 80%. Artinya masih ada 20% lagi siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran itu. Kira-kira aplikasi apa yang digunakan untuk pembelajaran yang Bapak lakukan dengan siswa? Ya. Apakah menggunakan aplikasi khusus seperti Google Classroom mungkin, atau Zoom atau yang lainnya? Ya. Biasanya kami melakukan ada beberapa cara, tapi kalau saya pribadi biasanya saya pergunakan untuk tatap muka secara daring itu gunakan Google Meet. Kenapa Google Meet? Karena kalau Google Meet itu semua Android kan terintegrasi di situ. Apalagi kalau misalnya kita membuka laptop kan langsung di Gmail aja langsung otomatis ada di situ. Memang kalau menggunakan ponsel harus aplikasi Google Meet ya. Untuk masalah yang sangat mengganggu sehingga sulit untuk ditanggulangi oleh guru, kira-kira apa ya? Kasus di tempat saya adalah barangkali ini keterlibatan siswa yang sekitar 20% atau mungkin kurang lah 20%. Tapi persoalannya biasanya menyangkut lagi-lagi pada infrastruktur tadi. Misalnya yang sinyalnya tidak ada, atau mungkin HP-nya hilang, kalau nggak punya HP terpaksa harus pinjam HP orang tua atau HP tetangga atau HP teman. Tidak semua siswa memiliki HP yang didukung oleh aplikasi. Iya, betul. Ya. Oleh karena itu kita turunkan. Kalau misalnya Google Meet tadi tidak semuanya bisa atau sampai 80% yang terlibat, maka kita menggunakan aplikasi yang lebih sederhana pastinya. Misalnya WhatsApp ataupun mungkin grup Facebook. Nah, kalau dilihat WhatsApp ya, lebih terlibatnya lebih banyak lagi. Ya. Paling bisa sampai 90% lebih gitu ya. Yang benar-benar mereka punya WhatsApp ya. Betul. Yang benar memang kita kan ada pengumpulan laporan dari itu selama 2 minggu, selama 2 pekan ya, 2 pekan sekali. Jadi selama 2 pekan itu sebenarnya kita bisa memberikan kadang-kadang 1 atau 2 tugas, tergantung tingkat kesulitan, tingkat kedalaman dari materi tersebut. Kebetulan untuk materi bahasa Indonesia itu kan untuk kelas 10 saat ini adalah mengenai teks-teks ya, mulai dari teks-teks posisi, kemudian laporan hasil observasi. Kemudian kelas 12 itu masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan dan juga ya. Selain itu kan kita juga harus mengambil nilai dari pembelajaran biasa. Yang kalau di tatap muka itu namanya PH ya, penilaian harian. Oleh karena itu PH-nya juga kita lakukan. Iya, dalam pemberian tugas apa yang Bapak lakukan? Apakah pastinya sebelum pemberian tugas ada materi yang akan diberikan kepada siswa? Apakah siswa hanya disuruh membaca buku dengan kita berikan info tentang buku yang harus mereka baca, atau juga disertai dengan pemberian modul atau bahan-bahan ajar lainnya, atau bagaimana Pak? Sebisa mungkin kita memberikan variatif pembelajaran ya. Misalnya yang paling sederhana tentu saja kita akan memberikan di WA Group, akan memberikan tugasnya ini kalian membaca materi ini di buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Namun demikian tentu kalau begitu terus bosan ya, apalagi tidak tatap muka. Oleh karena itu perlu dibarengi dengan variasi pembelajaran. Misalnya berikan tugas itu berikutnya misalnya gini, kita berikan video kita sendiri, bisa langsung kita unggah di WA Group, ataupun kita berikan link YouTube yang sudah kita unggah di tempat lain. Atau mungkin juga tidak harus video kita, video orang lain juga nggak apa-apa, tetapi berhubungan dengan materi tersebut. Ini kan untuk memberikan motivasi, memberikan rangsangan mereka juga ya. Sekaligus menambah referensi. Iya. Selain itu untuk penilaian harian tadi, saya selalu menggunakan Google Form pastinya, yang paling familiar dengan mereka. Mereka bisa langsung melihat hasil ujiannya, ya kan? Iya. Gitu. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana permasalahan yang dialami Pak Jompi, karena sebenarnya Pak Jompi ini agak sedikit menarik karena beliau mengajar mata pelajaran kesenian, seni budaya ya Pak Jompi. Oke. Dimana pastinya jika pelajaran seni budaya ini erat kaitannya dengan tugas-tugas praktik. Nah, kita akan ingin mengetahui apa saja sih kendala yang
lakukan ketika menemui beberapa kendala dalam praktiknya. Oke, silakan Pak Jompi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Perkenalkan, nama saya Jompi Sriandi, SSN, MPD. Saya sehari-hari bertugas di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Seperti yang dibicarakan Ibu Fitri tadi, bahwa untuk pembelajaran seni memang agak unik. Karena pembelajaran seni ini lebih mengutamakan skill, keahlian, keterampilan, dibandingkan dengan pengetahuannya. Kemudian selama pembelajaran daring ini memang agak terkendala, karena kita proses pembelajaran praktek itu benar-benar dipraktekkan siswa langsung, sehingga apa yang kita kerjakan memang sama dengan mereka kerjakan. Nah, ketika pembelajaran daring ini adalah mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi misalnya Google Classroom, kemudian WA, kelas, grup, kemudian seperti yang kita bicarakan tadi, mereka terkendala dengan Android mereka. Kadang-kadang kita men-share video praktek. Nah, HP yang mereka miliki tidak support. Nah, kadang-kadang mereka tidak memiliki aplikasi untuk membuka video tersebut. Nah, makanya kami untuk pembelajaran seni, khususnya seni rupa yang praktek memang sedikit agak terganggu. Nah, di samping kadang-kadang mereka memiliki HP, tetapi jaringan tadi. Nah, karena kan jaringan walaupun kita tinggal di kota, tetapi jaringannya tidak merata. Nah, terkadang mereka tidak terlalu banyak memiliki HP Android di rumah, jadi mereka juga terpaksa meminjam HP orang tuanya. Ada yang minjam HP teman. Ada yang minjam HP teman. Sehingga ketika mereka mengirim tugas melalui akun temannya. Akun teman. Sehingga tidak terbaca oleh guru mapel. Iya. Jadi kita kan perkiraan kita yang mengirimkan tugas misalnya si Hani. Ternyata si Tuti juga ikut di situ karena mereka sementara mereka tidak membuat keterangan tambahan bahwasanya si Tuti juga ikut. Atau di tempat saya biasanya itu satu akun itu hanya boleh 1 kali kita batasi, sehingga ketika akun email temennya sudah dipakai oleh orang lain, maka itu dari ponsel itu nggak bisa lagi ngirim gitu. Kita di sini sebenarnya mengalami kendala ini Iya. sama karena ada beberapa orang siswa saya itu berulang kali chat via WA, Bu saya kirim tugas ke Google Classroom-nya nggak bisa karena saya nggak punya akun itu, saya sudah buat berkali-kali tapi gagal terus. Emailnya mungkin waktu daftar sudah terpakai, ya, sehingga tidak bisa untuk digunakan di Google Classroom tadi. Nah, akhirnya Bu saya boleh ya titip ke teman saya, tapi tidak terbaca. Pas penilaian saya share nilainya, ada komplain, Bu saya sudah mengerjakan, saya sudah kirim, tapi nilai saya tidak terlihat, kata dia gitu. Akhirnya oke, saya bilang screenshot tugas yang kamu kirim, akun siapa yang kamu gunakan, kirim ke via WA atau silakan datang konfirmasi ke sekolah. Iya. Nah, sebenarnya orang kan menganggap pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang sangat enteng, sangat remeh. Padahal banyak permasalahan yang dihadapi pembelajaran daring. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa siswanya tidak memiliki HP, kemudian dia memakai HP temannya. Sementara kita tidak memikirkan bahwa yang si Hani tadi numpang tugasnya dengan Tuti. Sementara gurunya hanya menilai tugas Tuti karena yang terbaca di HP gurunya adalah HP Tuti. Sementara Hani ada tugasnya di situ. Nah, jadi memang kita tidak hanya sekedar melihat tugas, tapi gurunya satu persatu memang dilihat sejauh mana lebih teliti sejauh mana siswanya mengerjakan tugas. Terkadang siswanya lupa menulis nama dia sendiri dalam tugas itu, sehingga kita membacanya loh kok si Hani ngirim tugas 2 kali. Nah, kadang-kadang itu yang dianggap sebagian teman-teman kita guru, pembelajaran gampang, ataupun pihak luar juga ngajar seperti itu. Orang tua murid malah ada yang beranggapan ini ada guru makan gaji buta, nggak belajar, nggak ada muka. Padahal justru dengan daring kita jadi kerja lembur tidak mengenal waktu dan tidak mengenal waktu. Nah, kalau seandainya pembelajaran tatap muka, biasanya setiap pembelajaran berakhir itu kan tugasnya bisa kita kumpul. Kemudian mereka melakukan proses, kita bisa melihat untuk penilaian harian. Nah, sementara kita saat ini juga berpikir, nah kadang-kadang anaknya punya HP tapi kuota nggak punya. Nah, kadang-kadang HP punya, kuota ada, kuota ada, HP ada, sinyalnya mati. Sinyalnya kurang mendukung.